Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Zulfiasari dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah kelas 1A HES. Di sini saya akan mempresentasikan makalah ilmu kalam yang berjudul Konsep Teologi Kontemporer yang berkaitan dengan aspek-aspek khusus dosa, iman, dan kafur. Baik, kita akan masuk ke pembahasan, yaitu A. Pengertian teologi kontemporer. Nah, teologi ini merupakan teologi yang selalu mengedepankan rasio dibandingkan iman. Teologi ini merupakan hasil berpikir historis kritis para teolog, dan teologi ini memandang bahwa Alkitab boleh dikritisi sebab dalam teologi kontemporer hanya memandang bahwa Alkitab adalah naskah kuno yang perlu dikaji ulang dengan menggunakan bahan acuan seperti buku, internet, maupun tulis karya ilmiah yang lainnya. Nah, hasil diskusi penelitian yang akan dilakukan adalah teologi kontemporer merupakan teologi yang berdasarkan pada skeptis, di mana adanya kecurigaan terhadap isi kebenaran Alkitab. Nah, di sini ada pengertian pemikiran kalam klasik. Kalam klasik adalah teologi Islam yang pokok pembahasannya lebih cenderung kepada pembahasan tentang ketuhanan. Nah, pembahasan pokok teologis yang terdapat dalam ilmu kalam klasik telah jauh menyimpang dari misinya yang paling awal dan mendasar, yaitu liberasi dan emansipasi. Nah, umat manusia padahal sangat awal dan misi paling dasar dari gagasan teologi Islam atau tauhid sebagaimana tercermin di masa Nabi SAW sangatlah liberatif, progresif, emansipatif, dan revolutif. Beberapa aliran yang akan diuraikan adalah Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah. Banyak pendapat-pendapat yang timbul pada saat pemikiran kalam klasik, dan pendapat inilah sebagai pijak dasar pikiran-pikiran teologi klasik seperti Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, terus Qadariyah, dan aliran ini berkembang dengan berbagai bentuknya tetapi masih memperdebatkan prinsip-prinsip dasar Islam seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, Muturidiyah, Samarkand, dan Muturidiyah Badawi. Nah, aliran-aliran ini pemikiran klasik memiliki kecenderungan ada yang lebih cenderung berpikir kepada sandaran wahyu, dan yang lebih cenderung menyandarkan pemikirannya tersebut kepada akal. Nah, di sini ada pengertian kalam modern. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kalam modern. Secara teologis, Islam merupakan sistem nilai yang bersifat ilahiyah, tetapi dari sudut sosiologis ia merupakan fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Ia tidak dapat menghindarkan diri dari kenyataan sosial lain, yaitu perubahan. Apalagi dilihat dari pemandangan ajaran Islam sendiri, perubahan adalah sanatullah yang merupakan salah satu sifat asasi manusia dan alam raya secara keseluruhan. Pemandangan umat Islam terhadap moderitas Barat dapat dipologikan menjadi 3 kelompok, yaitu modernis, yaitu Sarinayun, Hadasiyun, tradisional atau Salafiyun, dan kaum elektis, Tadzabzun. Nah, yang pertama tadi menganjurkan adopsi moderitas Barat sebagai model yang tepat bagi masa kini. Artinya, sebagaimana model secara historis memaksakan dirinya sebagai paradigma peradaban modern untuk masa kini dan masa depan. Di sini ada pemikiran kalam modern, yaitu yang pertama oleh Muhammad Abduh. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an dan hadis banyak sekali membicarakan masalah keimanan.
Nah, iman menurut bahasa adalah percaya dan membenarkan, sedangkan menurut Islam berarti sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia didasarkan oleh akal. Nah, fitrah dan wahyu. Dengan demikian, bagi seorang muslim haruslah meyakini dengan sepenuh hati akan kebenaran yang datang oleh Allah. Keyakinan ini secara sistematis telah terangkum dalam konsep tersebut. Nah, yang tadi. Nah, pada dasarnya konsep iman yang dimajukan oleh Muhammad Abduh yaitu dengan konsep iman yang dimajukan oleh Mu'tazilah yaitu mengingatkannya dengan amal perbuatan. Akan tetapi jika dilihat dari segi hukum, Muhammad Abduh berbeda pendapat. Ia menganggap orang yang melakukan dosa besar tetap mukmin meskipun derajatnya rendah. Karena selama ia masih meyakini dengan amal perbuatan yang nyata dan hanya mencari ridha Allah semesta, untuk itu Muhammad Abduh tidak mengkafirkan seorang muslim yang melakukan dosa besar, yaitu tetap mukmin adalah selama ia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ia tetap mukmin meskipun imannya tidak sempurna karena perbuatan yang ia lakukan. Yang kedua ada Syed Ahmad Khan. Nah, pemikiran Syed Ahmad Khan ini dapat dilihat dari beberapa ide yang dikemukakan, terutama akal yang mendapat penghargaan tinggi dan pandangannya meskipun dia sebagai penganut ajaran Islam yang taat dan mempercayai adanya kebenaran dari Tuhan dan wahyu. Mempercayai adanya kebenaran dari Tuhan adalah wahyu, tetapi dia berpendapat bahwa akal bukan segalanya bagi manusia dan kekuatan akal hanyalah terbatas yang sifatnya relatif. Menurutnya, Islam adalah agama yang paling sesuai dengan hukum alam dan Al-Quran adalah firman-Nya. Maka sudah barang tentu sejalan dan tidak ada pertentangan. Yang ketiga ada Muhammad Iqbal. Secara umum, ia melihat teologi sebagai ilmu yang berdimensi keimanan, mendasarkan kepada esensi tauhid, universal dan inklusifistik. Di dalamnya terdapat jiwa yang bergerak berupa persamaan, keakwaan, dan bebas merdekaan. Teologi Asy'ariyah umpamanya menggunakan cara dan pola pikir ortodoksi Islam. Mu'tazilah sebaliknya terlalu jauh berdasarkan pada akal. Yang akibatnya mereka tidak menyadari bahwa dalam wilayah pengetahuan agama, pemisahan antara pemikiran keagamaan dari pengalaman konkret merupakan kesalahan besar. Walaupun demikian, ia menerima landasan teologis yang imanen ataupun tetap. Yang keempat ada pemikiran Muhammad Rashid Ridha. Rashid Ridha menyoroti masalah akidah Islam hubungannya dengan praktik di tengah masyarakat Islam saat itu. Umumnya umat Islam mempunyai pengalaman agama berdasarkan taklid. Mereka lebih memilih sesuatu hukum atau fatwa yang sudah baku karena dianggap merupakan kebenaran mutlak. Dengan dasar itu, segala sikap berbeda akan tidak sesuai dengan kecenderungan taklid juga akan menimbulkan sikap yang menyalahkan terhadap kelompok yang berbeda. Sampai tingkat yang lebih parah akan membawa pertentangan bahkan permusuhan. Keanekaragaman paham keagamaan yang muncul justru makin memperlebar pemecahan di kalangan umat Islam. Untuk itu, umat Islam mencari alternatif paham keagamaan yang dapat membawa ke arah persatuan, yaitu sebagaimana terdapat pada zaman Rasulullah SAW. Persatuan diperlukan sehubungan dengan kebenaran, tidak akan ada persetujuan sungguh-sungguh di antara kaum muslim. Kecuali mereka semua setuju akan kebenaran itu. Dan sebaliknya, persetujuan adalah suatu tanda kebenaran. Pemikiran kebenaran adalah
tanda ketiga dan paling fundamental dari Islam. Dan yang kelima ada pemikiran Hasan Hanafi, yaitu berikutnya adalah Hasan Hanafi yang terkenal dengan teologi tradisional. Untuk mengatasi kekurangan teologi klasik yang dianggap tidak berkaitan dengan realitas sosial. Nah, teologi lahir sebagai inti keislaman yang bertujuan untuk memelihara kemurniannya. Hanafi memandang bahwa teologi bukanlah pemikiran murni yang hadir dalam perkembangan kehidupan sejarah, melainkan sesuai dengan pendefinisiannya tentang definisi itu sendiri. Menurutnya, teologi bukanlah ilmu tentang Tuhan, karena Tuhan tidak tunduk pada ilmu. Ada yang keenam, Ismail Raji Al-Faruqi. Ia juga seorang pembaharu yang menginginkan teraktualitasnya ajaran Islam dalam bentuk dunia modern. Gagasan tentang Khalifah Islamiyah yang belakang ini dikembangkan umat Islam tertentu di berbagai belahan dunia. Pada dasarnya merupakan hasil pemikiran Faruqi. Baginya, khalifah adalah persyaratan mutlak bagi tegaknya paradigma Islam di muka bumi. Ada beberapa gagasan yang dibangunkan oleh Faruqi, yaitu pertama, tauhid sebagai pandangan dunia. Nah, kedua, tauhid sebagai inti pengalaman agama. Tuhan dan kalimat syahadat menempati posisi sentral dalam setiap kedudukan tindakan dan pemikiran setiap muslim. Kehadiran Tuhan harus mengisi kesadaran muslim dalam setiap waktu. Dan ketiga, tauhid sebagai prinsip metafisika. Keempat, tauhid sebagai intisari Islam. Nah, yang kelima, tauhid sebagai prinsip pengetahuan. Berbeda dengan iman Kristen, iman Islam adalah kebenaran yang diberikan kepada pemikiran, bukan kepada perasaan yang mudah percaya begitu saja pada kebenaran. Nah, dan yang ketujuh, macam-macam aliran kalam klasik pertama. Aliran Khawarij merupakan sebuah aliran kalam yang diambil dari kata karoja dan merupakan bentuk jamak dari Khawarij yang berarti keluar dan memisahkan dari barisan Ali. Yang kedua, aliran Murji'ah muncul sebagai reaksi terhadap teori yang bertentangan dengan Syiah dan Khawarij, di mana kedua aliran tersebut terakhir ini sama menentang rezim Bani Umayyah, tetapi dari sudut pandangan yang berbeda. Yang ketiga ada aliran Syiah. Secara etimologi kata Asyiah dalam bahasa berarti pengikut atau pendukung. Dan yang kedelapan ada persamaan dan perbedaan corak teologi klasik dan modern. Persamaan dan perbedaan corak ini adalah jika dibatasi dengan waktu, maka teologi klasik adalah warisan dari teologi masa lalu dalam bertentangan sejarah Islam dan memiliki ciri apologitatik atau perdebatan panjang pada wilayah dosa besar, eskatologi, surga dan neraka, dan kekekalan Al-Quran. Sedangkan corak teologi pemikiran teologi modern adalah lebih mengutamakan substansi pada form dan memfungsikan nilai-nilai Islam untuk mengatasi persoalan keutamaannya yang konkret seperti kebodohan, kemiskinan, pengangguran, dan keterlatar-belakangan serta sosial, mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains dalam kerangka kesejahteraan dan ketentraman umat manusia di muka bumi ini. Nah, kesimpulan pembahasan yang di atas ialah pembahasan tentang teologi kontemporer yang berdasarkan perkembangan pemikiran modern yang meningkatkan tentang keimanan, tauhid, perilaku sendiri, akal, dan wahyu. Tokoh-tokoh yang berpendapat ialah yang pertama Muhammad Abduh, yang kedua Said Ahmad Khan, yang ketiga Muhammad Iqbal, yang keempat Muhammad Rashid Ridha, yang kelima Hasan Hanafi, dan yang keenam Ismail Raji Al-Faruqi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.